Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu sholat. Tapi bukan cuma soal gimana gerakannya ya, kita mau bedah gimana caranya biar sholat kita jadi lebih sempurna. Karena percaya deh, kadang hal-hal kecil yang kita anggap remeh, justru dampaknya bisa besar banget. Yuk kita mulai. Coba deh, kita berhenti sejenak dan tanya ke diri kita sendiri sejujur-jujurnya. Di tengah semua kesibukan, di tengah semua rutinitas, apa kita udah ngasih yang terbaik pas kita lagi menghadap Allah? Anggap aja ini momen renungan bareng buat kita semua. Dan ini dia alasannya kenapa pertanyaan tadi itu krusial banget. Ada hadis yang menegaskan, amalan pertama yang bakal dihitung nanti di hari kiamat itu sholat kita. Kalau sholat kita beres, insya Allah amalan yang lain ikut beres. Sholat itu ya fondasi utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya ya. Sering banget yang bikin kualitas sholat kita menurun itu bukan kesalahan-kesalahan fatal loh, tapi justru hal-hal kecil yang tanpa sadar sering kita abaikan. Kita mungkin udah fokus banget sama bacaan, udah coba khusyuk, tapi gimana kalau ternyata gangguan terbesarnya datang dari sesuatu yang sama sekali nggak kita perhitungkan? Sesuatu yang bahkan bisa mengganggu orang lain di sekitar kita. Yup, sesederhana ini. Bau mulut. Mungkin kedengarannya sepele banget ya, tapi dalam konteks ibadah jamaah di masjid, ini jadi soal adab yang penting banget. Dan ini bukan cuma soal kenyamanan manusia, tapi ada yang lebih dari itu. Nah, yang menarik, Rasulullah SAW itu ngasih petunjuk yang sangat spesifik soal ini. Beliau secara gamblang bilang, siapa yang habis makan bawang, yang baunya kan kuat banget tuh, jangan dekat-dekat masjid dulu. Ini nunjukin betapa pentingnya kita menjaga kekhusyuan dan kesucian ruang ibadah. Jadi poin kuncinya di sini teman-teman, larangan itu bukan cuma buat menjaga perasaan jamaah di sebelah kita, tapi juga untuk menghormati para malaikat yang hadir bersama kita. Ternyata bau yang gak sedap itu juga bisa mengganggu mereka. Nah, ini adab yang mungkin sering kita lupakan. Oke, selain soal bau, ada satu lagi nih penyakit yang sering banget kita lakuin. Sholat terburu-buru. Gerakannya cepet banget kayak dikejar-kejar deadline. Padahal coba kita pikirin lagi. Saat sholat, kita itu lagi berdiri di hadapan raja dari segala raja. Kok bisa-bisanya kita tergesa-gesa di pertemuan seagung ini? Nah, setelah kita bahas apa aja yang perlu diwaspadai, sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana sih cara kita bisa nyempurnain aspek fisik dari sholat kita? Ada dua gerakan kunci yang perlu kita poles lagi. Pertama, ruku. Pastikan punggung kita itu lurus kayak meja. Nggak terlalu nunduk, nggak juga mendongak. Kedua, sujud. Nah, ini ada aturannya. Ada 7 anggota badan yang wajib, kudu, mesti nempel di lantai. Apa aja tuh? Yuk kita lihat detailnya. Ini dia checklistnya. Dahi dan hidung, ini satu paket ya. Lalu kedua telapak tangan kita, kedua lutut, dan jangan sampai ketinggalan ujung-ujung jari dari kedua kaki kita. Pastikan semuanya menempel sempurna di sejadah pas kita sujud. Oke, yang wajib udah kita perbaiki. Sekarang, gimana kalau kita naik level? Ada loh sebuah kesempatan luar biasa buat ningkatin ibadah kita lewat amalan-amalan sunnah yang ganjarannya, wow, luar biasa. Perhatiin angka ini, 12. Apa sih artinya? Ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah kunci buat sebuah investasi properti yang dijamin untung di akhirat. Angka 12 ini adalah jumlah rakaat sholat sunnah rawatib, yaitu sholat-sholat sunnah yang jadi pengawal sholat fardu kita 5 waktu. Dan ini sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Rinciannya gimana? Gampang kok. 2 rakaat sebelum subuh, pas duhur 4 rakaat sebelumnya, dan 2 sesudahnya. Terus 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau dihitung-hitung, totalnya pas 12 rakaat. Dan ini dia ganjarannya, bukan main-main, sebuah rumah di surga. Cuma dengan konsisten meluangkan beberapa menit ekstra setiap hari buat 12 rakaat ini, Allah janjiin kita sebuah istana di jannah. Ini sih investasi akhirat yang paling menguntungkan. Oh ya, sebagai info tambahan, 12 rakaat ini tuh masuknya ke kategori sunnah mu'akkadah. Artinya, ini amalan sunnah yang benar-benar ditekankan dan hampir nggak pernah ditinggalkan sama Nabi SAW. Jadi ini spesial banget. Wah, udah lumayan banyak ya yang kita bahas. Mulai dari adab, nyempurnain gerakan, sampai nambahin amalan sunnah. Sekarang yuk, kita coba tarik benang merahnya. Kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi ada 3 kunci utama yang bisa kita pegang. Pertama, sempurnakan gerakan. Kasih perhatian ekstra ke ruku dan sujud kita. Kedua, jaga adab. Ingat, bukan cuma jaga perasaan manusia, tapi juga menghormati malaikat. Dan ketiga, hidupkan sunnah. Kejar rumah di surga itu dengan 12 rakaat rawatib setiap hari.
Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Perbaikan itu nggak harus besar dan serentak kok. Coba deh, pilih satu aja langkah kecil dari yang kita bahas tadi. Mungkin mulai dengan niat sikat gigi sebelum berangkat ke masjid, atau coba konsisten 2 rakaat sebelum subuh. Jadi pertanyaannya, langkah kecil mana yang akan kamu ambil untuk menyempurnakan sholatmu mulai hari ini?